Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu benar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dan keluar dengan yang cair, najis yang cair. Nah, kebiasaan kita keluar najis baik di punggung depan, baik di dubur, di belakang. Itu najis itu cair. Walaupun kita BAB, buang air besar misalnya, itu dengan ada serat, ada juga cairnya. Artinya najis juga itu apapun yang keluar dari punggung, apapun yang keluar dari dubur, semuanya najis. Bersih itu. Nah, beda lagi anjing dan babi. Itu najisnya bukan najis biasa. Itu najis yang berat, namanya najis mughalladh. Anjing dan babi. Apapun yang dari anjing, apapun yang dari babi, najisnya semua najis mughalladh. 7 kali basuhan. Salah satu air bercampur tanah. Apakah bulunya bulu anjing, bulu babi? Apakah kulitnya kulit anjing, kulit babi? Apakah bekasnya bekas anjing dan bekas babi? Apakah tulangnya tulang anjing, tulang babi? Apakah kukunya kuku anjing atau kuku babi? Semua yang dari anjing, semua yang dari babi, najisnya najis mughalladh. Tidak ada lagi jalan lain untuk membersihkannya, harus 7 kali basuhan. Salah satunya air bercampur tanah atau dikawin silang genetika. Kambing dikawinkan lawan anjing, sperma dari anjing diletakkan di kambing, atau sperma dari kambing diletakkan pada anjing, maka lahirlah dari salah satu keduanya, baik kambing rupanya tapi dari anjing, betinanya atau jantannya. Rupanya rupa kambing tapi betinanya dari anjing atau jantannya dari anjing, tetap najis mughalladh juga. Pernah Bapak Ibu ada kejadian orang yang menyampaikan, kalau kita melihat rupanya dulunya, astagfirullah, kalau rupanya rupa anjing, jelas itu banyak gennya anjing. Kalau rupanya dari kambing, berarti banyak gennya tuh dari kambing. Maka apabila dikawinkan dengan kambing, maka hilanglah sudah hukum anjing. Orang itu ada membaca kitab. Logikanya itu, logikanya diulangnya jadi dalil. Ini merusak umatnya ini. Islam ini akan dirusak oleh orang yang ngomong Islam tapi kadang pakai referensi yang cukup, atau ada referensi tapi tidak penguasaan yang cukup. Disinilah Pak Ibu hati-hatinya penceramah. Nah, banyak merusak aja di Islam itu ceramah. Ada hadisnya, di akhir zaman banyak penceramah, sedikit ulamanya. Ulama itu orang yang menguasai dulu baru berani ngomong. Ulama itu menguasai Quran dulu, menguasai hadis dulu, menguasai cara memahami Quran dulu, menguasai cara memahami hadis dulu, sekolah dulu, izin gurunya lagi, kemudian ada punya materi ilmu,
dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu pun disuruh gurunya baru dia berani ngomong. Lama itu. Tapi kalau hanya sekedar penceramah, asal bisa ngomong, bisa lucu, humornya bagus, masyarakat ketujuh, itu Pak Ibu yang banyak diminati. Juga di kitab pun awal ada membahas. Banyak terjadi Pak Ibu. Ada kejadian yang seperti itu. Pintar dia menyusun kata-kata. Nah ini yang penting bahwa kita harus hati-hati. Untuk menyindir penceramah yang salah. Nah ini kita baca kitab Bapak Ibu. Dan keluar ada masuk dengan yang cair, najis yang cair. Berarti kalau masuk di sini buang air kecil, walaupun najis juga kan buang air kecil itu kan najis yang cair. Darah itu najis juga, najis yang cair. Nah kita kadang membahas di kitab ini dan keluar kadang masuk membahas dengan yang cair, najis yang cair apa? Tiap-tiap yang keras, najisnya berbul, bukan cair. Dan ulat. Nah, ada ulat. Ulat itu terjadi misalnya dari babi. Ulat itu najis juga. Najisnya apa? Najis mughalladzah. Kenapa maka dalam kitab itu ada ulat, Bapak Ibu? Orang mawadi iwak nang sudah buruk. Iwak nang sudah buruk dia muntah itu. Oh, dijemurnya iwak nang buruk itu. Dijemurnya iwak ikan nang sudah busuk. Dijemur di terik matahari. Setelah diwiyahinya, iya maulah iwak wadi. Mintu baik bujur ya, bebau tolak ya, bebau bujur. Sekali dimasak dia tambah piring habis asik nyaman. Memang pian pernah makan iwak wadi ini. Itu baik wadi Pakasam, wadi Bapuyuh, wadi Haluan. Ada mungkin kan jangannya para pembawa benda orang olah wadi itu. Payung laku awet, pengawetnya garam. Cara pengolahannya ada, tapi yang dia malahan di darah tinggi kena. Harakat haus kumpul Pak Ibu. Di rumah tuh banyak keluarga datangan. Semampu kita menjamu tamu yang masuk ke rumah makan. Belum masuk ke rumah makanan. Haus kumpul tuh. Siapakan iwak wadi? Ayam nggak ada cukup. Nggak ada percaya kayak napian haus kumpul masuk ke rumah makan. Iwak wadi. Harakat jen ulun ada cepat habis anda kisah piring banyak tuh wadin apa Bapuyuh kak wadin apa tuh Pakasam no soalnya nasinya paling mayu tetap semuanya nyaman ya. Ada salah menjamu orang soleh atau 1 tahun sekali, ada salah. Pak Guruan tiap hari melajari akan seorang haul Pak Guruan 1 tahun sekali kada mau. Ilmu sidin itu luar biasa. Nah itu Pak Ibu, ulat yang ada di iwak, ulatnya tuh suci. Ulat yang ada di iwak, ulat itu suci karena iwak itu suci. Di mana ulat berada, maka ulat itu hukum menurut di mana dia berada.
Kalau berulat berarti pakai kue itu ada pakai formalin, ada pakai borak. Iwak-iwak di pasar yang ada belalak itu pasti kada pakai formalin. Tapi waya ini kada tapi ada lagi lalatnya di iwak itu, berarti iwak itu kenapa? Tapi jangan disambat, biar kacang orang di rumah. Dulu kalau dia pasang iwak itu banyak lalat. Diandaki orang apa tuh plastik tuh supaya lalatnya itu nempel. Sekarang ada lagi dianggap terlalu jijik. Ternyata pakai lalat itu tahu jual orang jelas enak sih. Itu tuh penting tuh. Berarti ulat di mana ulat itu berada tergantung dia tempat dia berada. Itulah hukum ulat. Andai kata pian mangguring ikan, ulatnya maaflah nih kalau saya dibayang-bayangkan, latih-latih ulatnya tuh Pak gue sehat tuh iwak itu. Tapi ulatnya kulit matian di situ kulai banyak kulai makan, gak usah dibayangkan, suci, apa takutan, nyaman. Bah guru ini terlalunya jangan dibayangkan. Kita bicara hukum di sini. Berarti ulat itu namanya menjijikan, tapi ada ulat yang suci, ada ulat yang najis. Di mana berada ini ulat? Di tempat yang najis kah? Di tempat yang suci kah? Kalau di tempat yang najis, ulat itu jadi najis. Kalau di tempat yang suci, seperti tadi di iwak, maka ulat itu adalah suci. Lagi, ulat berada di ayam, suci najis. Najis ayam itu sudah bangkai. Nah, terjebak dia ini dengan pertanyaan Allah. Ayo. Ulat berada di ayam. Berarti ayam tadi nampak teren lah. Bangkai ada. Mau sampai ayam berulat jangan dimakan lagi. Berarti ulat itu jadi hukum bangkai. Bangkai hukumnya najis. Bangkai pada ayam, ayam tuh teren sudah, nggak bisa. Kalau ikan adalah ikan teren. Ada belajarlah Pak Ibu makan ikan. Ikan pun keluar daerah pian tak pakai bela ikan ini lalu membawa ikan apa temannya apa tuh rabu haluan gitu. Nah, kalau kita daging bagus kalau kada melarang, tapi setiap daging selain ikan itu terikat dengan penyembelihan. Penyembelihan itu ada yang paham, ada yang enggak. Itu masalahnya. Untung penyembelihan itu orang mengerti agama. Kalau ada mengerti agama, kadang-kadang ada disembelihnya Pak Ibu langsung dimatiinya dengan cara macam-macam mengertinya. Kalau penyembelihan, seluruh yang disembelih itu darahnya akan mengalir keluar. Berarti daging itu jadi bersih. Beda lagi dengan secara dibius. Dibius, setelah dibius, lalu dimatii dengan cara yang aneh-aneh. Pertanyaannya darahnya keluar enggak? Darah dari sapi keluar enggak? Darah dari binatang kerbau keluar enggak? Darah dari kambing keluar enggak?
Karena cara mematikan binatang itu kada sesuai aturan. Tapi boleh ada yang memadamkan sop, silakan yang memadamkan sop. Tapi pertanyaannya sehat nggak untuk dikonsumsi? Karena darah itu belum keluar secara keseluruhan. Ibarat ibu-ibu, oh sampian tuh haidnya kada deras, bermasalah kada deh. Haid kada deras, bermasalah bagi kesehatan. Kalau haidnya deras, alhamdulillah. Karena itu darah kotor keluar deras, bersih, sehat ya. Sama Pak Ibu juga, kalau ada di akhir zaman ini penyembelihan dengan cara dibius, ada disembelih seperti kebiasaan, ada sudah mengatakan halal ya. Maka pemuka agama juga yang perlu bahas sehat enggak, halal iya halal, sehat juga dikonsumsi. Ini kita harus hati-hati di zaman akhir ini. Mun iwak baik gue bisa sembelih lah. Ada bisa sembelih kan? Iwaknya gue mati gue makan. Iwaknya gue kalau mati-mati makan. Berapa mau makan? Boleh lah mau makan iwak mentah? Boleh kada? Mau makan ikan mentah boleh enggak? Boleh kada? Boleh. Mau makan ikan salmon, salmon mentah boleh. Tapi di orang paham ada yang mentah baik gue. Ada biasa, ya rasa apa kan? Nah itu kita. Bahkan kadang-kadang ada yang mentah banyak vitaminnya. Bisa lah nah hati-hati makan ikan salmon tahi mentah. Bisa kada? Nah, tuh bisa. Ikan salmon mentah. Ya di restoran-restoran lah. Restoran Islam juga bang, Islam ada hendak diurun itu nutrisi otak sekali asa-asalnya rasa kali nyaman bang, sekalinya nyaman naik. Ada makruh lah guru, yang penting ada haram. Berbau lah ada, nang nyata nang makruh tuh bawang mentah. Itu makruh karena berbau. Baik. Madahkan ikan salmon mentah je, aku di nama makan. Sampai di sini kacang mentah, kan di sini kacang mentah dibersihkanlah dahulu. Ternyata itu baik-baik vitaminnya tuh dari jangan terlalu masak. Wortel kan agak mentah, pinang aras. Iya juga itu sehat. Nah kembali lagi, ulang tadi seperti biji-bijian jika ditanamkan dia niscaya tumbuh tiada najis. Nah biji-bijian nampak tuh Bapak Ibu tuh benalu lah yang tumbuh di pohon itu kan bekas apa tuh benalu di pohon itu tuh tumbuh bekas kotoran tuh benalu itu boleh nggak dimakan benalu diulang sayur ada baik gue jadi obat tuh orang-orang kanker
ulun beberesih baik baik. Nah, ada benalu Pak Guru apa Bu? Ulun boleh lah minta benalu nang di atas pohon asam itu nah sama pohon sersa. Silakan. Bagus lagi jangan benalu itu dibuangi. Ulun minta Pak air benalunya itu. Kenapa? Dia ulun kemarin kanker 5 tahun yang lewat. Maka benalu yang ada di pohon asam atau di pohon sersa itu manjur dijadikan sayur untuk dimakan. Alhamdulillah guru ulun kada jadi dioperasi, ada benjolan guru di perut ulun, yang satunya ada di rahim ulun guru seperti ada benjolan itu. Lalu guru ulun sembuh guru kempes hilang. Baru ulun tahu. Itu kan dari kotoran burung atau apa itu. Boleh lah guru, tapi kan guru dia dari najis guru asalnya. Tapi tunggu ada najis lagi kalau apakah itu disebut benalu pohon najis? Ada lagi sama aja ya tanaman-tanaman yang dipupuk dari najis. Lalu subur tanaman tuh namanya bukan najis, kena najis akarnya itu, tapi tumbuh buahnya najis lah guru. Ada makan situ, tapi gue guburnya gue karena pupuk besok makan. Ada apa-apa sama aja pak gue kopi luwak dimakan oleh luwak musang, keluarlah kotoran musang beserta biji kopi, diambil kopinya tahi musangnya kan suci kada? Suci, minum gitu dia. Artinya dari najis, tapi kada hukum najis. Ini perlu apa ibu dipelajari kakak ini. Nah iya nih, jika ditanamkan dia niscaya tumbuh tiada najis tumbuhan tadi, hanya mota najis, hanya karena najis juga. Suci dengan dibasuhkan dia, dibasuh. Kesimpulannya kayak inilah Bapak Ibu lah. Pian jangan membayang-bayangkan, tapi ini hukum. Kotoran apa saja jenis kotoran binatang lah. Itu aja dulu. Yang dia itu pakai gue memunculkan tanam jadi tumbuh-tumbuhan kotoran tadi, maka hukum tanam-tanaman yang tumbuh dari najis suci karena sudah beda jenis. Suci walaupun dari najis juga, apa biji-bijian tadi dari najis, suci. Ya dulu apa benalu tadi. Nah lain lagi pak gue asalnya najis, walaupun suci disucikan tetap najis. Iya seperti air daur ulang. Air daur ulang, seluruh penghuni hotel itu buang air kecil, buang air besar, mandi wajib dan sebagainya. Air itu diletakkan di suatu penampungan air di bawah hotel tadi. Semua kotoran masuk ke penampungan itu. Nah, sudah terangkan tapi perlu diulang. Masuk seluruh air yang di hotel tadi. Baik BAB, buang air kecil masuk, mandi wajib, macam-macam lah. Masuk tercampur sini kotoran-kotoran air kencing di sini, bekas BAB di sini.
lalu disedot airnya saja ke penampungan kedua. Benda-benda dari najis di sini Pak RW sudah ditinggal, dipisah. Yang disudut hanya airnya yang dari najis tadi. Lalu diobati di sini dengan obat air, hilang warna, hilang rasa, hilang bau. Pindah lagi ke sini, bening itu air seperti air suci juga, air mutlak juga, baru disalurkan kembali ke seluruh penghuni hotel. Maka proses seperti ini najis semua. Kenapa makan najis? Sumbernya dari najis. Walaupun diproses, tapi proses itu dari najis, tetap najis. Ini babi, ini anjing, diulang masakan kok, diulang masakan di sini, masakan bang, apa juga? Diulang sini masak ayam kicap, tapi dari babi, rasain gulai, nyaman. Aduh, nyaman-nyamannya, sumbernya dari mana nih? Dari babi gulai. Najis semua. Nah, itu pokoknya mau hidup, maaf, pian-pian hadir katuju ke luar negeri, hati-hati. Kalau saya jauh-jauh baik-baik, kita kembali aja ya Pak, mau kembali. Paksaman cari warung yang halal. Tapi guru ini ada Jepang orang Islam guru di situ. Islam, nah paham juga. Ini ada Islam KTP juga. Yang paham juga. Mau ada paham kayak apa? Pian terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah, umrah atau haji, disajikan di dalam pesawat itu makanan dan minuman. Suci ada? Suci, halal. Tapi kalau dia terbang dari Brazil menuju Portugal, dari Portugal menuju Prancis, yang disajikannya itu apa? Nah, kalau malih yang disajikannya itu apa? Brazil ke Prancis, Prancis ke Israel, berapa ini? Dalam kita makan hari-hari sajian-sajian rumahnya itu apa? Ada lagi mau bedakan bukan? Memang sudah terbiasa menunya seperti itu. Tapi kalau kita masih Pak Ewi dari Indonesia menuju Mekah, jelas karena negara yang pengen coba negara yang pengen yang minoritas Islamnya di situ. Tahu di apa mereka dengan halal? Sudah terbiasa mereka sehari-hari memakan babi dan anjing. Nah, inilah Bapak Ibu, kita kemana-mana tuh membawa ilmu di luar. Atau baik-baik halal juga, tapi kada bakat. Tuh di sini tahu bahwa ini masih kan kopi. Ambil baik-baik cangkir kopi tadi. Ambil cangkir, bayar misalnya 10.000. Nama nunggu ada di basire. Jar ulun ada bule, ada akadnya kayak apa? Tapi guru di basire adakah dalam kitab tapi di basire halal? Nah kita bahas ini bab akad lawan siapa? Ini nengali Pak Eko. Bakatnya tujuan beli kan itu. Tapi guru bertulisan apabila mengambil ini 20.000, apabila ini 20.000 hadiahnya. Nah, hadiahnya orang udah tahu itu jual beli kada. Apa definisi jual beli? Pintar bener wah ini hadiahnya aja, orangnya kan ada.
Ulang takon jual beli, adakah? Apa jual beli? Ambil barang, letakkan uang, itu namanya jual beli. Kalau ada jual beli, berarti ada penjual, ada pembeli. Bertulisan hadiahnya 10.000, anggap di situ haram. Ini namanya salah-salah nih. Ini Pak Ibu tablet kita lah nang hadir-hadir. Sama kanang haram termasuk subhan. Berpikir tuh binatang salahnya. Salah berpikir. Pendapat tuh maaf ada bening lagi. Salah aja. Dan dia tidak menyadari bahwa itu salah. Benar, dia tidak menyadari bahwa itu salah. Karena sudah campur subhan. Ayo ya. Kada nikmat lagi beribadat, kada asyik lagi, lezatnya kada ada lagi. Muncul mengerjakan kebaikan, ada rasa malas, rasa bosan, abaikan rasa malas, rasa bosan. Orang bermaksiatnya rajin. Haram keluarga itu ya. Nah, itu jar ulun kena tuh orang-orang alim tuh banyak bersembunyi di akhir zaman. Karena nang dilihat banyak bertentangan, bepandir banyak dimusuhi orang. Berdiam ya di sini. Menjaga agama ini berat. Wah ini kawan sudah kita merasa-rasakan baik. Sudah kawan melihat-lihat keadaan, bertulisan hadiahnya 100.000, hadiahnya 20.000. Ambil barang anak duit di situ, hadiah jangan itu. Tujuan dan biar malas mau beli. Coba bang tes hadiahnya 10.000, hadiahnya itu 1.000, ambil barangnya tuh habis-habis, besok bisa ditunggu tuh. Siapa yang nunggu itu? Kehilangannya, nah iya kalau maka baiknya nang salah tuh buat kebanyakan berat. Kemudian lagi dan keluar ada masuk dengan barang yang keluar daripada dua jalan. Nah, dan keluar maksudnya kada masuk najis dengan barang yang keluar daripada dua jalan, yang keluar daripada segala lubang-lubang. Artinya kada masuk najis yang keluar dari selain dua jalan, bukan dari kubur, bukan dari dubur. Nah, itu aja sudah. Awalah membaca kitab kada maaf kada huruf awalah. Dan keluar kada masuk najis, bukan najis dengan barang yang keluar daripada dua jalan. Nah, nang kada masuk najis, nang keluar selain dua jalan, maksudnya itu keluar itu kada termasuk najis yang keluar selain dari dua jalan, kubur dan dubur lain daripada itu. Apa? Daripada segala lubang-lubang, lubang hidung, apa tuh? Ingusan. Lubang telinga, apa tuh? Bang sambet bang. Bapak, namanya kita pengajian kakak ini nah. Santai aja kita di pengajian, mudahan bulikan kita dari masjid ini membawa ilmu. Amin. Apa tuh? Ngarannya apa? Kalau dari telinga itu apa?
Hah? Corek kah? Mau dibahas kayak jijik bang lah. Kada najis karena bukan kubur, bukan dubur. Dari hidung, ingusan, ada apa-apa. Kalau inya mimisan bang guru kayak ada darah tuh, itu jur kurang amuntai rastungan. Kalau terjadi dalam sembahyang, banyak kah kadakah? Inya keluar sendiri itu, dimaape lain mengeluarkan pecah bisolnya waktu sembahyang, dimaape lain memacah bisol. Sudah kita bahas Bari. Ayo, misalnya mimisan, berdarahan hidung, bahari itu pae bisa aja bang juga. Tapi dia anu kita lawan sire. Ini mimisan nah kamera diarahkan kamera lah. Nah ulun sini nama mempraktekkan supaya jadi ilmu kita nah hadirin nah. Ulun nih pak buai mun uyuh ya bang, tapi ulun kada hendak merasakan uyuh karena ini ibadah. Mimisan atau ingusan aja dahulu deh, ingusan dahulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lilih. Kayak apa nih caranya guru? Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Itu guru dina bergerak terus, bergerak ada 3 kali gerak berturut-turut kan batal. Ai kada bergerak 3 kali berturut-turut. Ada jeda kalau tadi. Nang bergerak nang batal itu bisa bismillah. Itu nang batal. Dan itu kada najis karena keluarnya dari hidung. Lihat, jangan dilihat akan. Aina. Itu ngarannya menelan batal. Guru ini terlalu jijik. Ini hukum. Pasti ini pernah ingusan ulun aja bisa. Ayo nang hadir. Pas berdarahan pae buai, berdarah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada apa? Angka ini sebenarnya ada apa? Allah. Biar aja makmum napasi ditulis suara sekal. Sakanya di sini pula pilihan darah. Allah. Sampai yang ini sampai yang ada batang. Jangan terganggu, ada Allah itu jangan terganggu. Walaupun kalau marah tetap menghadap. Kenapa? Ada najis. Kenapa? Masih bisa diantisipasi. Nah banyak tuh bebatal, pas, wah cabut. Nah, itu yang kita takutkan Pak Ibu ini. Ulun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, apabila ulun dipanggil, panggillah dalam keadaan ulun menyampaikan ilmu. Itu sudah. Nah, tapi kan ada Pak,
Hanya ulun ini maaf bila sudah nyampaikan ilmu kemana pak, ada kata gentar lagi kan atau mana? Akhirnya kan bujur disampaikan. Artinya apa ya? Cita-cita ulun itu berniat ya Allah, kalau diambil, ambillah dalam keadaan ulun nyampaikan ilmu, apakah pengajian atau acara. Ulun hendak mati syahid akhirat, mau mati syahid dunia akhirat kena awasnya. Tapi hendak berdahulu kan, biar aja ulun kain aja. Mudahan panjang umur semua. Maka itu, nah itu penting Pak Ibu. Berartilah nang bukan dari dua jalan semuanya suci. Dia tadi lubang-lubang. Nah insya Allah kita sambung lagi minggu depan pembahasannya. Nang lubang-lubang tadi itu nang itu nang perlu digaris bawahi dulu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu